Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Ratri Nurwulandari, SSI, MSI, MSc. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan dari Prodi Teknologi Informasi dan Komputer, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan tugas akhir yang telah saya susun untuk kepentingan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Suhu, Kelembaban, dan Gas Amonia pada Kandang Ayam Broiler berbasis Internet of Things. Menurut Databox tahun 2017, kebutuhan masyarakat akan daging ayam broiler pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, kebutuhan daging ayam broiler di Indonesia sebanyak 5,68 kg per kapita per tahun. Hal ini mengalami peningkatan kebutuhan daging sebesar 11% dari tahun sebelumnya. Perlu adanya peningkatan produksi daging ayam broiler untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Fitri menuliskan dalam jurnalnya, terdapat beberapa sumber resiko dalam ternak ayam broiler, yaitu kualitas bibit ayam, teknologi, perubahan cuaca, penyakit, kesalahan tenaga kerja, serta penggunaan sarana produksi ternak. Perlu adanya kemajuan teknologi untuk meminimalisir hal tersebut. Kemajuan teknologi yang dapat diterapkan di dalam usaha peternakan salah satunya berupa monitoring suhu kandang, monitoring kadar kelembaban, dan monitoring kadar gas amonia di dalam kandang. Salah satu teknologi yang populer saat ini adalah Internet of Things atau sering disebut IoT. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Yasi dan Chandra tahun 2022, analisis sistem otomasi kandang ayam broiler berbasis IoT mendapatkan hasil bahwa bobot ayam yang menggunakan kandang berbasis IoT lebih berat dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Maka dari itu, saya melakukan perancangan sistem monitoring suhu, kelembaban, dan gas amonia pada kandang ayam berbasis Internet of Things. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk merancang alat monitoring suhu, kelembaban, dan gas amonia pada kandang ayam broiler berbasis IoT. Dengan manfaat antara lain membantu para peternak ayam broiler dalam memonitoring suhu, kelembapan, dan gas amonia pada kandang ayam broiler. Yang kedua, membantu para peternak untuk mengurangi resiko kegagalan dalam ternak ayam broiler. Kajian pustaka yang saya ambil dalam tugas akhir saya yang pertama mengenai sistem monitoring. Menurut Tata Subratri, sistem merupakan kumpulan dari beberapa benda, elemen, dan bagian-bagian yang menjadi timbal balik atau keterkaitan antara satu sama lain yang berada dalam lingkungan yang kompleks. Monitoring sendiri merupakan proses pengumpulan dan analisis sebuah informasi berdasarkan indikator yang ditegaskan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan selanjutnya. Jadi sistem monitoring merupakan kumpulan dari beberapa proses dan analisis sebuah informasi yang nantinya akan ditegaskan secara sistematis dan maksimal serta menghasilkan data yang dapat diproses. Yang selanjutnya ialah IoT. Menurut Harsal, IoT merupakan struktur di mana objek yang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memperlakukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer, yang memiliki manfaat. Yang pertama adalah meminimalkan upaya manusia, yang kedua manajemen waktu yang baik, yang ketiga menghemat waktu, dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya yang efisien. Selanjutnya mengenai perangkat IoT. Perangkat IoT yang pertama ialah sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisis berupa variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia
dengan diubah menjadi tegangan dan arus listrik. Lalu yang kedua ialah aktuator. Aktuator merupakan sebuah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mengatur, menggerakkan, dan mengkontrol sebuah sistem. Aktuator akan menjalankan perintah sesuai kendali dari controller yang sudah terprogram. Lalu yang terakhir ialah microcontroller. Adalah sebuah chip berupa integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, lalu mengelolanya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang disiapkan di dalamnya. Saya melakukan penelitian yang berlokasi di Jalan Sigura-Gura 2, nomor 5, Sumbersari, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, dengan waktu penelitian dimulai sejak 30 Agustus 2022 sampai 6 Desember 2022. Dengan prosedur penyelesaian tugas akhir yang pertama adalah studi literatur, yang merupakan proses mencari referensi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua adalah analisis kebutuhan, merupakan proses mengidentifikasi alat apa saja yang dibutuhkan untuk merancang sistem. Yang ketiga merupakan perancangan sistem, merupakan proses mendesain integrasi sebuah sistem. Selanjutnya ialah teknik pengambilan data. Data primer saya ambil dengan melakukan wawancara dan observasi, dan data sekunder saya menggunakan jurnal observasi usaha peternakan ayam broiler bermitra dan mandiri di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya melakukan wawancara kepada beberapa peternak ayam broiler yang ada di Kabupaten Probolinggo dan melakukan observasi pada peternak ayam yang ada di Desa Pondok Ulu, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Sistem yang saya rancang berupa sistem monitoring dan controlling pada kandang ayam berbasis IoT. Sistem ini akan memantau tingkat kelembapan kandang, suhu kandang, dan tingkat gas amonia. Di saat suhu kandang melebihi batas standar, sistem akan mengaktifkan kipas pendingin secara otomatis. Di saat suhu kurang dari standar, sistem akan mengaktifkan pemanas. Sistem dapat mengatur kelembapan udara pada ruang kandang ayam broiler. Sistem akan mengatur sirkulasi udara agar kelembapan kandang selalu terjaga sesuai standar yang telah ditentukan. Terdapat fitur pemberitahuan kepada peternak mengenai keadaan kandang melalui aplikasi yang tersambung secara real-time dengan perangkat yang ada. Perangkat yang saya gunakan untuk merancang sistem monitoring ini, untuk perangkat keras yang pertama adalah ESP8266 dan Arduino Mega beserta modul WiFi untuk kontrolernya. Lalu untuk sensornya yang pertama adalah sensor suhu MQ135, yang kedua sensor kelembapan DHT11, yang ketiga sensor amonia DS18B20. Lalu saya menggunakan kipas pendingin, pemanas ruangan, dan smartphone, laptop. Untuk perangkat lunak, saya menggunakan Arduino IDE dan Visual Studio Code. Berikut merupakan topologi sistem yang telah saya rancang. Dari gambar tersebut, saya menyambungkan sensor gas amonia dengan ESP8266, lalu sensor suhu dan sensor kelembapan saya sambungkan dengan Arduino Mega yang tersambung menggunakan modul WiFi. Lalu Arduino Mega akan memberikan output kepada pemanas kandang dan kipas pendingin. Kedua controller ini yaitu ESP8266 dan Arduino Mega akan tersambung ke internet secara real time sehingga kita dapat mengakses data-data yang diberikan oleh sensor melalui smartphone atau perangkat lainnya. Perangkat-perangkat ini akan memberitahukan kepada peternak melalui notifikasi yang ada di smartphone-nya mengenai keadaan kandang yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Berikut merupakan use case diagram yang telah saya buat. Di sini terdapat admin yang dapat mengakses bagian dashboard dari sistem monitoring tersebut. Dalam hal ini, admin dapat menampilkan dashboard, lalu menampilkan data sensor, mengatur sensor, dan dapat menampilkan rekapitulasi data. Di sini admin dapat mengatur sensor. Dalam hal tersebut, admin dapat memberikan standar seperti apa yang digunakan sistem untuk mengatur kondisi kandang. Lalu untuk rekapitulasi data, di sini sistem secara otomatis merekap data dari hari-hari sebelumnya menjadi grafik ataupun menjadi data-data tabel. Kesimpulan dari penelitian ini, perancangan sistem monitoring suhu, kelembapan, dan gas amonia pada kandang ayam broiler berbasis IoT dirancang dengan menggunakan sensor MKI 135 yaitu sensor suhu, sensor kelembapan DHT11, sensor amonia DS18B20 yang dikontrol dengan menggunakan ESP8266 dan Arduino Mega, yang mana sistem ini dapat menjawab berbagai masalah yang menyebabkan kegagalan dalam beternak ayam broiler. Saran untuk penelitian yang saya buat, yang pertama adalah menambahkan fitur pemberian pakan ayam secara otomatis. Yang kedua adalah menambahkan fitur kamera kandang yang dapat dilihat dari jarak jauh. Yang terakhir, mengupdate perangkat monitoring ke perangkat yang terbaru. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.